Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menerangkan tentang macam-macam akhlak. Berikut anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Ahmad Fawzi Saputra, dengan NIM 1904040003. Rifki Abdul Salam, NIM 19/20/40027. Dan nama saya Indra Saputra, NIM 19/02/04/0028. Langsung saja menuju pembahasan, yaitu macam-macam akhlak. Yang pertama yaitu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Akhlak kepada Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Akhlak yang baik kepada Allah bisa menjadikannya sebagai poin gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak kepada makhluk yang lainnya. Berikutnya ada akhlak terhadap Allah, diantaranya adalah yang pertama ada takwa. Definisi takwa yang paling populer adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada cinta dan ridho. Cinta dengan pengertian demikian sudah merupakan fitrah yang dimiliki setiap orang. Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tapi juga mengaturnya sehingga terwujud dengan mulia. Bagi seorang mukmin, cinta pertama yang paling utama itu diberikan kepada Allah. Allah lebih dicintainya daripada segala-galanya. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas secara istilah berarti mengerjakan suatu amal kebaikan dengan niat semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Yang keempat yaitu syukur. Syukur ialah memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Berikutnya yang kelima yaitu ada tawakal. Tawakal adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang hamba kepada Robnya akan kepasrahannya terhadap keputusan-keputusan yang telah diberikan, meskipun sebelumnya telah berusaha semaksimal mungkin. Yang keenam ada khauf dan roja. Khauf dan roja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Yang ketujuh ada muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran seseorang muslim bahwa ia selalu berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah mengetahui apa saja yang ia lakukan, kapan dan di mana saja. Yang terakhir adalah taubat. Taubat berarti kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari suatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangannya menuju ke perintahannya. Akhlak terhadap Rasulullah SAW adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada pengikutnya. Semua adalah bentuk kepercayaan manusia bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperoleh wahyu berupa Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam berakhlak kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan beliau harus lebih tinggi dari kecintaan kita terhadap orang lain. Yang kedua, menaati dan mengikuti Rasul. Mengikuti dan menaati Rasul, hal ini merupakan suatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah
akan menempatkan orang-orang yang menaati Allah dan Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Dan yang terakhir, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Secara harfiah, sholawat berasal dari kata as-salah yang berarti doa, istighfar, rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersholawat kepada Nabi, itu artinya Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. Akhlak pribadi yang pertama adalah sidik dan jujur. Jujur lawannya adalah dusta atau bohong. Kejujuran atau kebenaran dalam akhlak meliputi benar hati, benar perkataan, benar perbuatan, dan ketiganya harus sama antara hati dan perkataan harus sama, begitu juga perkataan dan perbuatan. Benar hati adalah menghiasi hati dengan iman kepada Allah. Benar perkataan adalah jika semua yang diucap bukanlah kebatilan, dan benar perbuatan adalah semua yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Sifat dan akhlak amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat sekali. Yang ketiga, istiqomah atau teguh pendirian. Istiqomah berarti tegak lurus. Menurut istilah akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Perintah ini ditunjukkan salah satunya terdapat di Quran surat Al-Hud, yang artinya, maka beristiqomahlah kamu kepada jalan yang benar, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat, serta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, ifah atau menjaga kesucian. Ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal-hal yang merendahkannya. Kehormatan timbul dari ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larang-larangannya. Yang kelima adalah haya atau malu. Malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Yang keenam adalah rendah diri atau tawadu. Tawadu lawan kata takabur atau sombong. Orang-orang yang tawadu tidak menganggap dirinya lebih hebat, lebih kaya, lebih pandai, atau lebih segalanya dari orang lain, meskipun kenyataannya bisa demikian. Rendah hati bersumber dari kesadaran bahwa apa yang ada pada dirinya, harta, kekayaan, ilmu, kedudukan, dan lain sebagainya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sabar, yang artinya menahan atau mengekang. Menurut istilah sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Sabar tidak hanya terhadap hal-hal yang sering disebut musibah seperti sakit, kematian, kemiskinan, dan lain sebagainya, tapi juga terhadap hal-hal yang sering dipandang sebagai nikmat seperti harta kekayaan dan kedudukan. Macam-macam sabar antara lain: sabar menerima cobaan hidup, sabar menahan hawa nafsu, sabar dan menaati Allah, sabar dan berdakwah, sabar dalam berdakwah. Untuk yang ke-8 adalah pemaaf. Maaf berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih atau kelebihan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209 yang artinya
dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih baik, yang lebih dari keperluan. Sifat pemaaf merupakan salah satu perwujudan dari takwa kepada Allah. Untuk yang kesembilan, mujahadah atau bersungguh-sungguh. Mujahadah diartikan sebagai mencurahkan segala kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal bersumber dari jiwa yang mendorong kepada keburukan, sedangkan hambatan eksternal datang dari syaitan, orang munafik, orang kafir, dan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Kerja keras dan perjuangan untuk melawan hambatan tersebut dinamakan mujahadah. Dan yang terakhir adalah berani atau syajahah. Keberanian merupakan suatu sifat hati yang mantap dan percaya diri dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Keberanian yang dimaksud berlandaskan kebenaran dan pertimbangan yang masak. Bentuk-bentuk keberanian antara lain berani menghadapi musuh dalam peperangan, jihad fisabilillah. Dan yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran sekalipun di depan penguasa yang zalim. Dan yang terakhir adalah keberanian mengendalikan diri ketika marah sekalipun dia mau melampiaskannya. Sumber-sumber keberanian seorang pribadi meliputi rasa takut kepada Allah, lebih mencintai akhirat daripada dunia, takut mati, tidak menomorsatukan kekuatan materi, dan yang terakhir tawakal dan yakin adanya pertolongan Allah. Berikutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada lingkungan berarti tingkah laku kita kepada sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada di sekitar kita. Bahkan secara lebih luas, akhlak kepada alam berarti bagaimana cara kita berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta, dengan cara tidak memanfaatkannya dengan jalan eksploitasi besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam. Akhlak terhadap lingkungan adalah manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Dunia menjaga tempat tinggal manusia beserta isinya sama-sama makhluk Allah yang selalu memuji asmanya. Merusak alam dan lingkungan berarti secara tidak langsung akan merusak kehidupan manusia karena manusia sangat bergantung kepada alam. Al-Quran telah mengingatkan manusia bahwa sebagai kerusakan yang ada di dunia ini akibat dari perbuatan manusia. Manusia serakah yang hanya mementingkan kepentingan dirinya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Akhlak manusia terhadap alam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan alam, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan alam ini dengan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Kewajiban lainnya atas manusia terhadap alam dan lingkungan adalah 1. Memelihara dan merenungkan penciptaan alam. Allah bersabda, Quran Surat Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 2. Memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah ciptakan alam seisinya ini
untuk manusia, akan tetapi memantapkannya secara profesional. Allah bersabda, Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan ini sebagai buah-buahan sebagai rezekimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Yang terakhir adalah akhlak terhadap bangsa dan negara. Salah satu naluri manusia adalah mencintai tanah airnya. Hal ini sangat wajar karena di tanah air itulah ia dilahirkan, dan di tanah air itu pula lah ia mencari dan meraih penghidupan. Perwujudan dari cinta tanah air adalah berbakti kepada tanah air itu. Berbakti kepada tanah air merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kita wajib patuh kepada kepala negara selama kepala negara tersebut menjalankan roda pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah. 1. Musyawarah. Musyawarah atau syura adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya tetap memegang prinsip musyawarah ini. Tidak aneh jika Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah ini. Islam menambahkan salah satu surat Al-Quran dengan Asy-Syura dibicarakan di dalamnya tentang sifat-sifat kaum mukminin, antara lain bahwa setiap mereka itu berdasarkan musyawarah, bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. 2. Menegakkan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil dalam bahasa Arab, yang mempunyai arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberikan seseorang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf adalah apa yang dikenal baik oleh akal sehat dan hati nurani, atau apa saja yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan mungkar adalah apa yang tidak dikenal baik dan dinilai buruk oleh akal sehat dan hati nurani, atau apa saja yang dilarang syariat. Dari pengertian di atas, tentu ruang lingkup yang ma'ruf dan mungkar sangat luas sekali, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah atau sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya.
Yang terakhir atau yang keempat adalah hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan Allah dan Rasul-Nya dalam Islam adalah hal yang mutlak diikuti dan dipatuhi. Sedangkan kepemimpinan orang-orang yang beriman adalah kepemimpinan relatif. Kepatuhan orang yang dipimpin kepadanya tergantung faktor kualitas dan integritas pemimpinnya, dan kemana arah kepemimpinannya yang akan dibawa. Sekalipun ada hierarki kepemimpinan di mana pemimpin harus mengayomi dan memikul tanggung jawab amanah kepemimpinan, dan yang dipimpin harus taat dan patuh terhadapnya. Akan tetapi dalam pergaulan sehari-hari, hubungan antara keduanya tetaplah dilandasi dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Tidak ada kesenjangan seperti Rasul dan para sahabatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang macam-macam akhlak. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.